keuangan di UMKM. Ya, bagaimana membuat laporan keuangan yang menarik, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan paling penting adalah sederhana dan akurat. Nah, di sini kita akan ditemani dengan narasumber kita, Pak Reza Srases ya, dari Rumah BUMN BNI Bekasi. Kemudian ada juga nanti testimoninya dari Ibu Viko ya, dari Momisu Tiramisu dan Dessert. Nah, dia akan nanti menceritakan bagaimana pengalamannya sebagai seorang yang bergerak di UMKM. Selanjutnya yang tadi sudah menyampaikan juga Pak Reza dari konsultan akuntansi dan perpajakan RBA dan rekan. Nah, ini penting banget ini. Jadi, ayo sama-sama kita simak dan tanpa berpanjang lebar, nanti saya akan kasih pertama adalah kepada Ibu Viko, kemudian kepada Pak Reza, baru nanti kepada Pak Reza. Nah, ini mirip-mirip, jadi agak mirip-mirip, jadi ya jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai ketukar. Nanti materi yang disampaikannya beda. Ya, materi yang disampaikannya beda, betul-betul. Oke, saya kasih langsung kesempatan nanti kepada Ibu Viko dulu, tapi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, salam kebajikan. Nah, selanjutnya saya akan langsung serahkan kepada Ibu Viko. Silakan Bu Viko. Masih di mute, Bu. Masih di mute. Saya bantu buka ya. Oke, silakan diambil, Bu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Enos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rofiko Hairunisa. Saya biasanya dipanggil Viko. Saat ini saya sedang menjalani usaha dengan brand Momisu. Kalau bisa dicek di Instagramnya @momisu.id. Jualannya tiramisu, dessert box, dan sekarang lagi mulai ke bakery dan pastry, Pak. Kalau saya sebelumnya dihubungi sama Pak Benny ya Pak ya, untuk sharing apa yang sudah dilakukan. Mungkin saya cuma sekedar sharing aja apa yang selama ini saya lakukan di usaha saya. Yuk sini pakai sananya. Yang pertama, kalau untuk dari saya sendiri, saya terus terang belum punya tim khusus yang memang menangani keuangan gitu Pak, karena memang masih perorangan, usaha perorangan, saya masih handle sendiri. Ada kalau untuk karyawan di toko ada, cuma masih untuk back office-nya masih dihandle saya sama dibantu sama suami saya. Kalau untuk laporan keuangan, yang pertama yang paling mudah untuk saya lakukan adalah memisahkan rekening. Memisahkan rekening ya, Bu? Iya. Oke, gimana Bu? Coba silakan dijelaskan. Jadi saya pisahkan rekening usaha dan rekening rumah tangga. Kan saya masih ada suami saya yang masih menafkahi gitu ya Pak ya. Jadi uang usaha, uang dari nafkah dari suami saya tidak saya masukkan ke rekening usaha gitu. Jadi saya punya rekening sendiri, kalau suami saya mau kasih uang bulanan di rekening yang A, sementara yang untuk usaha saya hanya menggunakan rekening yang B. Saya menggunakan saya ada beberapa rekening bank. Tapi yang saya gunakan untuk usaha satu, misalnya teman saya order nih, saya maunya rekening A aja gitu. Sementara yang usaha saya rekening B, nggak apa-apa, ya udah transfer dulu ke rekening A. Tapi dengan catatan saya harus mentransfer uang tersebut ke rekening usaha lagi. Jadi uang itu cuma numpang doang, nggak boleh lama-lama ada di rekening pribadi karena takutnya hilaf, Pak. Kalau hilaf bahaya nanti. Seperti itu yang pertama. Kemudian untuk transaksi penjualan, saya menggunakan aplikasi POS ya Pak ya, Point of Sales. Ya.
saya masih menggunakan yang gratisan, Pak. Jadi karena kalau yang berbayar kan lumayan ya, budgetingnya sekitar 200-300 ribu per bulan, dan lumayan lah untuk pengeluaran yang kita bisa hemat, dihemat lah untuk UMKM, kalau apalagi kalau pribadi untuk saya. Jadi saya pakai aplikasi POS yang gratis, yang mudah. Jadi setiap ada transaksi masuk itu selalu masuk ke aplikasi, kita bilangnya mungkin lebih mudah dibilangnya aplikasi kasir ya. Jadi saya pakai aplikasi yang biasa digunakan kasir-kasir gitu kan ya, kalau misalnya teman-teman ada yang belum familiar dengan POS. Jadi pencatatan kasir seperti di Alfamart, di mana-mana gitu. Kalau misalnya ada order masuk, catat dimasukin ke kasir. Nanti di aplikasi tersebut kan biasanya juga suka ada keterangan, misalnya produk keterangan usahanya, keterangan usaha modalnya berapa, terus harga jualnya berapa, nanti pada saat akhir bulan kita tinggal download keuntungan kita sebenarnya berapa gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian terus kalau misalnya ada, kan harusnya ada teman-teman yang misalnya saya udah pisahin rekening A nih Pak, buat rekening saya buat yang jualan. Tapi ternyata ada tetangga saya mau order, bayarnya cash gitu. Nah itu harus juga segera dimasukkan. Jadi solusinya saya kan di rekening saya yang pribadi, yang dari nafkah suami. Yang narasumber jangan di-mute, tolong. Ibu termute sama tim saya itu, Bu Viko. Ya, oke, silakan. Ya, silakan. Masih di-mute. Tolong dibuka lagi. Sebentar. Tolong dibuka. Yang narasumber jangan di-mute. Oke, sudah? Ya, sudah. Oke. Nah, kalau misalnya ada tetangga yang mau order gimana? Sementara kan nggak mungkin, cuman misalnya order 50.000, nggak mungkin saya setor ke bank gitu kan, 50.000. Nah, saya terima uang itu cash, tapi saya transfer uang dari rekening pribadi saya ke rekening usaha. Jadi ujung-ujungnya rekening usaha itu tetap digunakan. Jadi uang yang tadi dari tetangga saya anggap aja tukeran uang gitu, dari yang itu masuk dompet saya, yang dari rekening saya masuk ke rekening usaha, seperti itu. Kemudian kalau kasbon, Mbak, kalau saya kadang-kadang nih kan lagi di toko nih, saya lagi di toko, terus lagi belanja kebutuhan toko, tapi ada nyelip nih, pengen nyelip, misalnya pengen beli terigu buat di rumah gitu kan. Saya tetap menulis saya ngutang sama toko, Pak. Jadi saya catat misalnya berapa yang saya pakai itu, uang toko itu berapa. Saya bilang sama anak di toko, sama karyawan di toko, kalau saya beli atau ngambil, bilang ya, nanti takutnya misalnya saya beli, terus saya ngambil, tapi belum bayar gitu. Tolong diingetin, ditagih gitu. Jadi anak toko juga udah digituin. Jadi nanti dia, misalnya berapa hari Mbak kemarin ngambil kue belum bayar ya gitu. Jadi ditegur sama karyawan untuk tetap bayar, karena memang harus seperti itu gitu. Kalau enggak nanti hilaf gitu. Bahkan kasihan juga kan dia yang tanggung jawab sama keuangan yang dikasir kan. Nah, kalau misalnya yang tadi saya pakai uang buat belanja, saya pakai buat pribadi, saya catat Pak, uang saya yang saya pakai berapa, nanti kalau saya belum bayar juga, gajian saya potong Pak. Gitu. Oh gitu. Jadi, ya. Ibu digaji juga berarti Bu? Iya harus Pak, kan saya kerja juga, masa saya nggak digaji? Oh gitu. Meskipun gajinya lebih besar karyawan saya daripada gaji saya, tapi saya tetap digaji Pak. Gaji saya itu setengah dari karyawan kasir saya Pak. Okay. Tapi kan karena saya ada ke toko, saya ada andil bantu, saya kadang-kadang kalau misalnya untuk resep-resep baru saya yang pegang sebelum di-handle, itu masih saya yang pegang, saya harus digaji dong. Orang aja digaji, masa saya enggak gitu. Kenapa digaji? Karena digaji itu untuk meminimalisir hilaf Pak. Jadi kalau misalnya hilaf-hilaf tinggal potong gaji kita kan, kalau potong gaji karyawan kan, misalnya karyawan kasbon boleh, nah sama aja, kita kan di situ kerja, nah itu juga saya nganggap saya karyawan di situ juga, meskipun gajinya separuh dari kasir saya nggak apa-apa, yang penting saya ada uang buat kasbonan itu saya ada gitu, ibaratnya gitu. Terus untuk yang lebih mudah, kalau sekarang saya di toko kan udah ada karyawan yang mencatat ya, tiap hari penjualan berapa, terus yang cash berapa, yang dari GoFood berapa, yang Grab berapa, Shopee, Tokopedia berapa, itu ada catatannya di buku. Tapi kalau kadang-kadang saya juga suka pakai laporan keuangan
laporan keuangan pakai aplikasi Pak. Ada aplikasi namanya catatan keuangan harian. Centang keuangan harian. Ya, ada beberapa jenis sih Pak. Ada catatan keuangan harian, ada buku warung, ada buku kas. Nah, di situ kita bisa pakai banyak banget aplikasi di Play Store yang teman-teman bisa pakai untuk memudahkan, takutnya hilaf gitu. Kalau misalnya kita harus nunggu pulang dulu, tiba-tiba nih kita lagi megang uang toko, terus tiba-tiba pengen beli sesuatu. Nah, kan belum kecatat tuh. Kalau misalnya nunggu pulang dulu takutnya lupa, bisa download aplikasi catatan keuangan dan lain-lain itu untuk mencatatkan hutang kita berapa gitu. Jadi memang poinnya itu disiplin ya untuk keuangan, supaya kita tahu kita kerja dari pagi sampai sore, terus ada orderan banyak tapi uangnya nggak ada, kemana gitu kan, nanti kita bingung sendiri. Mungkin kira-kira kayak gitu ya Pak. Simple banget sih kalau saya, karena masih perorangan juga. Oke, saya coba menggali yang Ibu sampaikan ini, Bu. Berarti pertama Ibu ada penjualan melalui marketplace juga ada, Tokopedia dan sebagainya. Kemudian ada reseller nggak, Bu? Ada. Ada reseller juga. Bagaimana sistem dengan resellernya? Kalau sistem reseller saya... Siapa tahu di sini nanti ada yang mau jadi reseller, Bu? Boleh. Boleh ya, terbuka ya? Sekalian. Bisa. Jangan lupa, Bu Viko, nanti setelah itu kasih di chat nomor telepon supaya bisa dihubungi di mana gitu ya. Bisa. Silakan Bu, silakan. Kalau reseller saya catatan keuangannya sendiri Pak, beda dengan kasir yang di toko. Maksud saya ada biayakah yang mereka harus keluarkan atau nggak ada atau bagaimana? Nggak ada, paling minimum order aja. Saya misalnya order. Kalau untuk misalnya gini, misalnya kalau harga jual saya 50.000 misalnya ya. Terus nanti kalau misalnya reseller kan dia kan mau untuk dijual lagi, nanti saya menekan harga. Jadi saya potong margin saya jual ke reseller itu 40.000 misalnya. Tapi mereka ada minimum order 6 gitu. Kalau misalnya ordernya selusin, nanti saya kasih tambahan free ongkir gitu. Oke. Nah, berarti sekarang kalau menurut Ibu Viko nih sekarang sejauh mana pentingnya pendataan keuangan untuk usaha yang Ibu lakukan? Penting banget Pak, karena kan penting banget karena kita kan usaha itu paling enggak ujung-ujungnya pengen investasi ya Pak, pengen beli sesuatu yang nilainya itu investasi gitu, bukan cuma sekedar jualan tiap hari jualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja gitu. Untuk dari kalau misalnya kita nggak tahu tracking kita modalnya sebenarnya dari awal itu berapa, terus nanti kita untungnya berapa, kita kan nggak ada hitungannya yang kita bisa saving itu sebenarnya berapa, kita butuh karyawan sebenarnya jumlahnya berapa gitu. Misalnya omset kita sekitar sebulan itu misalnya 50 juta. Ternyata karyawan kita 10. Nah, ternyata kan nggak terlalu banyak tuh ya. Kalau itu kan terlalu banyak. Jadi kita bisa tracking gitu. Jangan sampai kita usaha banting tulang tapi nanti boncos gitu. Iya, kan masa kita kerja rodi di usaha kita sendiri kan nggak enak juga ya. Iya. Seperti itu. Produknya apa aja sekarang, Bu? Saya produknya saat ini dessert box Pak, yang lagi ngetren kue-kue kekinian gitu. Nggak ada yang bisa ditunjukin gitu ya? Oh ada Pak, boleh saya tunjukin? Boleh. Boleh. Saya kasih ya, sebentar saya buka share-nya. Silakan Bu, silakan. Bentar Pak. Ya teman-teman lain juga yang dari daerah-daerah yang punya produk dan sebagainya, kalau memang mau ditunjukkan di webinar ini pada saat nanti minggu depan atau bagaimana, silakan ya, karena ini memang ditujukan untuk UMKM supaya saling berbagi. Silakan Ibu, kalau mau dibagi. Sebentar Pak, saya buka-buka dulu nih Pak. Udah. Belum Pak. Nah ini. Belum Pak, aduh. Bentar ya. Ada sebenarnya kalau misalnya produk saya itu ada di Instagram @momisu.id, tapi saya coba di sini buka sebentar. Oh ini. Oke. Nah ini Pak produknya. Black Forest.
Ya, jadi snack di dalam box gitu Pak. Oke. Ya, kue di dalam box. Jadi kalau makan tuh tinggal disendokin. Kelihatan nggak ya gambarnya? Belum ini, Bu. Belum ya. belum di Loading ya. full screen belum. Memang laptopnya seperti ini Pak. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di Instagram @momisu.id, bisa follow juga. Nah ini. Buat di chat aja nanti dibuat chat di Viko. Siapa? Saya chat nanti ya @momisu. Ini produknya seperti ini. Jenis-jenis cake yang lagi kekinian Pak, yang lagi ngetren. Ya, seperti itu kurang lebih di dalam box tapi bentuknya. Oke. Di dalam box ya Bu ya? Ya, di dalam ya toples. Saya stop share ya Pak. Ya. Oke. Nanti bisa saya chat dulu nih. Bisa dilihat di Instagram @momisu. Bu, sekarang Ibu dapat permodalan dari bank atau dari permodalan yang lain mungkin? Saat ini saya masih modal sendiri Pak. Modal sendiri ya? Tabungan. Dan itu tetap bisa berjalan ya Bu ya? Bisa bergerak bisa, ya? Pak. Alhamdulillah. Karena itu ya, karena dicatat gitu Pak pengeluaran. Tadinya kan saya di rumah usahanya, terus habis itu saya pindah lokasi ke kios 2,5 kali 2,5 meter. Terus uangnya dikelola lagi. Alhamdulillah sekarang bisa, meskipun masih sewa sih Pak, ada sewa tempat 2 lantai gitu. Jadi kan kita pengennya maju terus gitu ya. Jadi kalau misalnya uangnya muter ke dapur lagi, nanti kita habis buat di dapur. Tapi saya ada Pak pengeluaran untuk dapur. Itu sebelum kita ke ini Bu, ke narasumber berikutnya, yang saya mau tanya ada 2 ya. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi satu sharing yang berguna juga buat teman-teman yang lain. Bagaimana Ibu bisa tekun membedakan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan? Nah, kemudian tadi Ibu bilang bahwa Ibu menggunakan aplikasi-aplikasi yang free ya, yang masih ya, yang free. Yang free. Apakah itu mencukupi Bu? Nah, silakan coba Bu. Baik. Kalau yang pertama, bagaimana saya bisa disiplin? Saya ada supervisornya Pak. Kebetulan suami saya kemarin kuliahnya jurusan manajemen, jadi saya punya supervisor pribadi. Nanti kalau kadang-kadang suka dicek kan, jadi memang kita usaha bareng-bareng. Jadi saya bagian seperti ini Pak, misalnya saya bagian public relation, saya bagian inovasi produk gitu. Suami saya bagian back office-nya, bagian controlling-nya lah. Jadi ketika uang kan karena rekening perusahaan lah ibaratnya ya, biar kerenan dikit gitu Pak. Ditanya, dicek kan, ini kenapa uangnya cuma segini, jadi larinya kemana itu ada, jadi memang ada supervise-nya gitu, karena kita masing-masing saling mengisi lah ibaratnya. Saya kekurangannya di seperti itu, harus ada yang supervise, lama-lama diajarin harusnya seperti ini ABCD, akhirnya lama-lama kesini ya udah saya tidak menggunakan lagi uang usaha tanpa pencatatan gitu, kecuali mepet. Tapi mepet juga ada pencatatan sih Pak, tetap. Potong gaji ya? Potong gaji Pak. Gaji saya kayaknya udah habis nih Pak bulan ini Pak. Terus buat jajan GoFood. Nah, terus dengan aplikasi-aplikasi yang free itu gimana Bu? Karena kalau aplikasi-aplikasi yang free sebenarnya sih sama aja ya Pak, kayak aplikasi-aplikasi berbayar. Mungkin kayak kalau boleh saya sebutkan kan banyak ya sekarang, ada iPos, ada Mokapos, ada yang lain-lain yang memang punya fasilitas yang jauh lebih baik daripada yang gratisan pasti. Nah, tapi kalau untuk yang sekarang, untuk saat ini, ke depannya mungkin saya akan pakai yang seperti itu karena saya saat ini faktornya saya butuh apa gitu. Bukan mungkin kalau misalnya saya ngikutin tren yang ini bagus, yang ini lebih bagus, bisa aja. Tapi saya saat ini masih cukup dengan yang seperti ini. Kalau misalnya nanti usaha saya misalnya ada cabang, otomatis saya harus upgrade lagi. Karena tadi ketika pencatatannya oke, terus modal kita bisa terkumpul, baru kita bisa pakai yang besar gitu. Jadi teman-teman yang UMKM nggak perlu khawatir ya, maksudnya aplikasi kasir kan yang iPos kan mahal segala macam, terus pencatatan keuangan kalau harus sewa akuntan atau gimana kan mungkin ada jasanya mahal gitu. Kita bisa pakai yang ada dulu gitu. Nanti kalau kita udah besar, udah oke, baru kita bisa ke sana gitu, mengarah ke sana untuk sesuatu yang lebih baik lagi gitu Pak. Kira-kira menurut saya seperti itu.
Oke, Ibu Viko, terima kasih buat sharingnya. Nah, Sama-sama, sekarang Pak. saya akan kasih kepada Pak Rezas. Pak Rezas ini kan tadi Ibu Viko ini benar-benar adalah pengusaha UMKM ya. Benar-benar mulai dari nol, kemudian Pak Ibu Viko juga menyatakan bahwa memang sangat penting sekali untuk laporan keuangan, apalagi untuk UMKM. Dan Bu Viko juga menyatakan bahwa memang dari awalnya Bu Viko sudah menggunakan walaupun mulai dari yang gratisan. Nah, tempat saya serahkan ke Pak Reza. Silakan Pak. Sebelumnya saya ucap terima kasih buat Ya, Pak perkenalkan Enos. diri dulu Pak. Perkenalkan ya. diri dulu. Baik, untuk audiens sekalian, perkenalkan nama saya Rejas, lengkapnya Rejas Rajis Alfarabi. Kebetulan saya dipercaya BUMN BNI Bekasi untuk atau bertugas sebagai pengelola dari Rumah Kreatif Bekasi dulunya. Sekarang berubah menjadi Rumah BUMN Bekasi. Saya mungkin sedikit singgung juga masalah tadi. Mbak Viko ini salah satu dari binaan Rumah BUMN Bekasi ya, Mbak Viko ya. Wow. Ya, beliau ini termasuk yang paling aktif, jadi anggota aktif di Rumah BUMN Bekasi. Kebetulan juga lokasi Rumah BUMN Bekasi ini berada di titik tengah kota Bekasi, dan beliau juga termasuk yang sering warawiri, artinya bolak-balik ke Bekasi untuk sekedar ya memanfaatkan fasilitas Rumah BUMN yang memang semuanya free, kita gratiskan karena Rumah BUMN itu bagian dari corporate social responsibility-nya BUMN BNI. Baik, tadi disinggung masalah pencatatan atau pembukuan sederhana ya. Nanti boleh saya kasih materi atau saya introduce dulu, Pak? Silakan materinya di share. Di share, boleh saya buka ya. Share. Bapak mau kontrol sendiri atau nanti orang saya Pak? Oh, boleh dikontrol di orang Bapak ada yang kontrolin deh. Ya. Saya nanti yang itu. Ini udah Pak di layar. Oke. Baik, saya mungkin memberikan atau menyampaikan secara teori ya. Nanti mungkin yang lebih jelasnya itu Pak Reza ya, yang memang betul-betul kompeten di keilmuannya. Di sini ini saya tulis tadi belum lama lah hari ini. Itu saya kasih judul pembukuan untuk laporan keuangan UMKM. Next. Berikutnya. Ya, sekilas tentang apa itu pembukuan. Jadi biasanya UMKM itu yang paling sering dilalaikan atau tidak menjadi perhatian itu di pembukuan. Jadi mereka suka ya bikin nota, bikin struktur sederhana, tapi lupa kalau itu nantinya dijadikan satu kesatuan atau dikumpulkan gitu. Baik, saya kan bacakan aja langsung ya. Jadi apa sih pembukuan itu? Di sini jelas tertera. Pembukuan bahasa sederhananya itu adalah kegiatan pencatatan segala transaksi keuangan meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, pengeluaran, dan inventarisir barang oleh perseorangan maupun organisasi. Berbeda dengan akuntansi, pembukuan hanya sebatas mencatat transaksi ketutup ya ini. Sedang proses akuntansi adalah lanjutan dari pembukuan sampai menjadi laporan dan analisa keuangan. Berikutnya, next. Nah, siapa saja yang membutuhkan pembukuan? Nah, ini yang kadang-kadang para UKM itu, ya tadi saya bilang kembali lagi, mereka nggak peduli gitu. Jadi siapa saja yang membutuhkan pembukuan? Mereka yang kegiatannya bersinggungan dengan transaksi keuangan, seperti pengusaha baik mikro, kecil, menengah, koperasi maupun perusahaan besar. Berikutnya, pembukuan juga menjadi salah satu tugas dalam sebuah bisnis, baik skala besar ataupun kecil, meski sebatas pembukuan sederhana. Karena dengan adanya pembukuan, posisi keuangan dari sebuah bisnis bisa dilihat. Berikutnya. Nah, ini catatan yang saya buat. Meskipun beberapa dari pengusaha kecil mengetahui pentingnya pembukuan, mereka tetap tidak mau membuat pembukuan. Kenapa? Mereka lebih fokus kepada produksi dan penjualan atas produk atau jasanya. Di sini ada quote, sekecil apapun transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, harus dicatat atau ada catatannya. Itu kuncinya untuk biar nanti di akhir bulan itu tahu posisi keuangan baik itu debit maupun kreditnya. Next.
Nah, di sini yang tadi Mbak Viko singgung ya, di sini untuk aplikasi yang tidak berbayar maupun yang anggaplah free atau gratis, itu pernah disosialisasi di Rumah BUMN. Kebetulan aplikasi ini buatan dari karyawan pajak dari bekas. Waktu itu di sini kita dibantu dari KPP Bekasi Utara. Itu aplikasi namanya Catatan Keuangan Akuntansi UKM. Dan ini termasuk yang saya nilai paling lumayan bagus ya. Artinya sudah mencakup untuk kebutuhan para UMKM. Berikutnya. Beberapa pembukuan sederhana yang bisa dibuat. Nah, ini penting, saya bilangnya klasifikasi ya. Yang pertama itu pembukuan catatan kas. Pembukuan catatan kas ini atau dikenal dengan buku kas merupakan gabungan catatan antara transaksi pengeluaran dan pemasukan. Untuk membuat pembukuan ini Anda atau UKM hanya perlu menuliskan semua pemasukan dan pengeluaran yang terjadi baik dalam skup satuan hari, minggu maupun bulanan. Berikutnya. Ini panjang. Pengeluaran merupakan hal penting yang harus diketahui dalam operasional. Bisnis dengan mengetahui jumlah pengeluaran dapat diketahui modal usaha yang telah dikeluarkan, maka akan lebih mudah untuk merencanakan pengembalian. Geser ke kiri bisa. Diketahui modal usaha yang telah dikeluarkan, maka akan lebih mudah untuk merencanakan pengembalian modal usaha, target dari usaha, penjualan, dan lain sebagainya. Catat semua pengeluaran yang terjadi, mulai dari belanja pembelian bahan baku, kegiatan operasional, administrasi, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Selain pengeluaran, pemasukan juga harus dicatat. Misal pemasukan dari penjualan. Segera lakukan pencatatan transaksi baik pengeluaran maupun pemasukan. Nah, ini yang sudah dilakukan sama Mbak Viko. Jadi semua yang berhubungan dengan transaksi kegiatan usaha itu dicatat. Melakukan pencatatan dengan teratur setiap hari akan mempermudah melakukan pembukuan, sehingga berapa jumlah keuntungan yang diperoleh selama satu hari bisa langsung diketahui. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari pembukuan kas juga dapat membuat perencanaan strategi perusahaan jika suatu hari ada kejadian yang tidak terduga, biasanya kayak hubungannya utang piutang. Next. Contoh, ini contohnya aja. Jadi contoh dari pembukuan catatan kas seperti yang terlihat di layar, biasanya yang ada di dalam pembukuan kas itu meliputi judul, uraian, tanggal penerimaan, posisinya debit, pengeluaran, posisi kredit, saldo, dan total dari debit dan kreditnya. Next. Ini setelah tadi salah satu bentuk pembukuan kas, di sini ada pembukuan persediaan yang hubungan nanti sama HPP. Selain pembukuan kas, pembukuan persediaan juga perlu diperhatikan pencatatannya. Pembukuan persediaan memiliki hubungan langsung dengan penjualan dan sangat berpengaruh dengan penentuan HPP atau harga pokok penjualan. Next. Pada saat terjadi penjualan, Anda harus dapat memastikan bahwa persediaan produk ada pada akhir periode. Pastikan persediaan Anda tidak menimbun banyak atau biasanya stoknya berlebih. Dan tidak ada penjualan, khawatir nanti expired date-nya nggak bisa terkontrol. Hal ini karena dapat menimbulkan kerugian. Pembukuan atau pencatatan persediaan juga dapat digunakan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan karyawan atau supplier Anda. Nah, ini salah satu manfaat dari persediaan ini ya, maaf ya, biasanya karyawan itu kan suka di luar dari kuasa kita itu, ya katakanlah ngutil dan kita nggak bisa kontrol kalau nggak ada pencatatan. Apalagi jika jumlah persediaan dan transaksi penjualan bisnis Anda banyak. Maka dari itu jangan lupa untuk membuat pembukuan persediaan. Next, berikutnya. Ini contohnya, contoh pembukuan persediaan barang. Biasanya yang ada dalam pembukuan ini, persediaan barang ini meliputi judul, tanggal, transaksi, nomor deskripsi mutasi, dan jumlah stok barang yang tersedia. Berikutnya. Yang berikutnya, pembukuan inventaris barang. Pembukuan inventaris barang merupakan pembukuan yang berisi catatan aset yang dimiliki. Ini biasanya inventarisir aset dalam bentuk barang, contohnya kayak peralatan mesin produksi, kendaraan transportasi kayak sepeda motor, dan barang-barang yang berbentuk besar atau
berharga lebih dari sekian nominal, ya katakanlah 500.000 ke atas. Berikutnya. Untuk membuatnya, catat setiap barang ataupun aset sesuatu yang mempunyai nilai tukar yang dibeli. Namun ingat, sewaktu mencatat aset, baru lakukan juga pencatatan pengeluaran kas atas pembelian barang tersebut. Jadi ada yang namanya check and balances ya. Pembukuan inventaris barang ini akan membantu Anda untuk menjaga dan mengendalikan aset perusahaan, aset UMKM ya, maaf, belum saya ganti. Manfaat lain dari pembukuan inventaris barang ini antara lain mempermudah pengawasan aset, menjaga atau mencegah barang agar tidak mudah hilang, mempermudah untuk melakukan pengecekan barang, dan mempermudah kegiatan mutasi atau penghapusan barang kalau barang itu sudah melewati yang namanya katakanlah ada nanti namanya akumulasi dari si barang tersebut. Pembukuan inventaris barang juga sebagai bentuk pertanggungjawaban, naik ke atas jawaban, ke atas, karena memiliki bukti tertulis terhadap pengelolaan barang. Berikutnya. Nah, ini contoh dari bentuknya ya. Jadi biasanya hal-hal yang ada dalam pembukuan ini meliputi judul, nomor, jenis barang, jumlah barang, tanggal, pembelian nomor, inventaris dan atau tambah keterangan. Berikutnya. Selain 3 contoh pembukuan di atas, dapat dibuat pembukuan lainnya dalam membantu memonitor kegiatan usaha seperti pembukuan khusus penjualan, pembukuan khusus pembelian, pembukuan hutang piutang maupun pembukuan lainnya. Jadi di luar dari yang 3 tadi, UKM juga bisa membuat pembukuan sendiri yang tujuannya tetap sama, itu apapun kegiatan usaha itu termonitor. Ya seianya itu nanti tercatat sebagai bukti alat tulis. Berikutnya. Oh ya, sekian, terima kasih dari apa yang tadi saya sampaikan secara materi. Ya, tutup. Oke, Pak Reza, tadi disebutkan aplikasi mengenai UMKM ya, Pak ya. Itu gratis, Pak? Ya, kurang kedengaran Pak Enos. Ya, tadi ada yang masih buka ini. Itu tadi ada aplikasi untuk UMKM, aplikasi mobile untuk UMKM itu gratis, Pak? Itu gratis 100%, Pak. Itu bisa diinstal melalui Play Store dan memang free. Itu kalau untuk orang-orang dari luar kota mungkin, Pak? Mungkin. Atau hanya itu free bisa diinstal di Play Store, Pak. Jadi siapapun yang mempunyai aplikasi Android dan bisa ada kuota untuk menginstalnya atau mendownloadnya, bisa. Itu nama aplikasinya Akuntansi UMKM. Ikonnya berwarna biru. Iya, ini untuk Pak Abdul Rahim. Iya, tadi Pak Reza sudah menyatakan belum sempat dirubah ya Pak ya, kalimatnya bukan PT. Perusahaan, iya. Jadi perusahaannya itu saya salah ketik. Iya, salah ngetik. Ya. Oke, nanti bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya karena masalah pencatatan keuangan itu merupakan hal yang cukup penting, bahkan sangat penting untuk memulai usaha. Kadang-kadang banyak UMKM yang kemudian akhirnya harus gulung tikar, bukan karena produknya tidak diterima oleh masyarakat, bukan karena bisnisnya kurang bagus, tapi karena seringkali tidak melakukan pencatatan dengan benar. Tadi Pak Reza juga sudah menyebutkan ngontrol barang itu susah ya Pak ya? Biasanya sih lalai Pak ya. Jadi yang paling sering kita temui itu lalai. Jadi mereka itu menggampangkan atau memudahkan sehingga ya sudahlah nanti kita kumpulkan aja seluruh pembeliannya, kita ditaruh di tumpukan paku gitu. Nanti baru dibikin satu kesatuan gitu. Tapi pas begitu di akhir tuh lupa biasanya. Iya. Dan seringkali Pak Reza, salah satu kendala dari UMKM adalah yang tadi Pak Reza sebutkan seringkali lupa ya. Sementara pencatatan itu tadi Pak Reza sudah sebutkan harus real time ya Pak ya? Ya, rutin. Harus real time. Gimana tuh Pak kira-kira coba? Ya, ini kembali lagi saya mengangkat kasus ya yang sudah ya katakanlah terjadi dan berjalan di UKM binaan dari Rumah BUMN Bekasi. Ya. Jadi biasanya maaf kembali lagi saya menyinggung usia yang menjadi pelaku UKM di Kota Bekasi khususnya yang jadi binaan dari Rumah BUMN itu rata-rata usia pertama gender dulu ya. Terbanyak itu gender itu wanita. Wanita ya.
Wanita, Pak. Wanita dengan range usianya, ya kalau dibilang sudah tidak muda lagi, di atas 35 sampai 40 tahun. Jadi kalau dibilang sudah bukan eranya milenial, tapi masih masuk era kolonial. Nah, jadi dengan usia ya maaf, yang kalau dibilang mungkin ketelitiannya kurang, terus tenaganya sudah, pikirannya, terutama pikirannya bukan tenaga, pikirannya sudah tidak fokus lagi dengan yang namanya tulis menulis. Jadi ya tadi akhirnya terbengkalai dan mereka malah lebih fokusnya ke produksi dan penjualan. Sementara hasil dari penjualan itu mereka tulis dalam bentuk struk, betul, dalam bentuk ya katakanlah nota-nota kontan gitu, nota tunai. Nah mereka tetap kumpulkan, tapi pas di akhir tuh mereka lupa untuk dibukukan. Itu yang jadi masalahnya. Iya. Oke, lebih lanjut mungkin nanti akan ada banyak tanya jawab, Pak. Sekarang saya serahkan kepada Pak Reza. Silakan perkenalkan dulu Pak Reza. Tadi sepintas sudah saya sebutkan, tapi lebih afdol, lebih pas kalau Pak Reza sendiri memperkenalkan kepada teman-teman yang lain. Nah, saya persilakan kepada Pak Reza. Silakan Pak. Pak Reza, sorry. Masih di mute Pak itu Pak. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Reza Nugraha Putra. Sehari-hari saya sebagai konsultan untuk pembukuan, ya, akuntansi dan juga perpajakan begitu. Jadi kemarin Pak Benny bicara untuk saya untuk menyampaikan apa yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan keuangan yang diperlukan itu seperti apa dan bagaimana kita bisa membuat laporan keuangan dengan baik begitu. Menarik tadi ceritanya Ibu Viko ya, bagaimana membuat catatan dan sebagainya. Itu catatan-catatan sederhana yang bisa dilakukan dan juga melalui aplikasi-aplikasi yang ada ya, yang sederhana di sana. Kemudian Pak Resas juga menambahkan mengenai pentingnya laporan keuangan juga sih. Dan menurut saya memang penting. Dan mungkin bagi Bapak Ibu sekalian kalau dengar kata-kata laporan keuangan yang terbayang apa tuh biasanya? Biasanya yang terbayang ruwet ya. Ruwet. Ruwet dan membutuhkan pelatihan tertentu. Ruwet Memang. dan buat ini Pak, ruwet dan buat apa? Seperti terlalu mengada-ngada. Seperti terlalu mengada-ngada, betul. Nah, untuk itu saya ingin juga mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita perlu gitu. Pak Reza sudah menyinggung dan Bu Viko sudah sedikit cerita begitu, perlu dicatat ya. Saya akan share filenya, mungkin saya bisa Bapak mau share melalui saya sendiri ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Sudah dibuka Pak, silakan. Oke, baik. Nah, di sini kita bicara mengenai laporan keuangan pada bisnis ya. Mengapa sih kita perlu membuat laporan keuangan gitu ya? Sebagai pemilik usaha, seperti tadi Pak Reza sampaikan, kita perlu mencatat atau membukukan uang masuk dan uang keluar gitu. Berapa penerimaan, berapa pengeluaran ya. Kemudian juga membukukan pengeluaran atas modal. Misalnya tadi untuk usaha kuliner, ada pengeluaran untuk pembelian alat memasak, untuk beli oven misalnya, atau beli lemari es, atau mungkin udah ada yang beli ruko begitu. Nah itu kan itu modal, itu perlu dicatat gitu, supaya tahu untuk menjalankan usaha ini kita mengeluarkan biayanya berapa begitu. Dan kemudian juga pemilik usaha perlu mengetahui besarnya kewajiban yang timbul karena
melakukan bisnisnya. Misalnya, kalau sudah melakukan tercatat ya sebagai pembayar pajak, itu berapa pajak yang harus dibayar? Kalau rumah makan kan harus ada pajak pembangunan 1 juga tuh yang harus dibayar. Nah, kalau kita nggak punya catatannya, gimana kita nanti membayar dengan benar gitu. Kemudian juga kewajiban untuk bayar gaji karyawan. Tadi misalnya Bu Viko bilang, oh saya harus bayar gaji karyawan gitu. Bagus juga itu konsepnya bahwa diri sendiri juga harus digaji. Betul, memang betul begitu. Kemudian tagihan listrik, berapa tagihan listrik, berapa sewa ruangan seandainya kita menyewa ruangan dan sebagainya. Itu kewajiban-kewajiban yang timbul pada saat kita menjalankan usaha, kan masih banyak yang lainnya. Itu kita perlu catat. Kita perlu laporan keuangan. Dan yang paling penting juga untuk mengetahui besarnya keuntungan atau kerugian usaha kita. Kalau kita nggak mencatat, tidak membukukan, ya kita nggak tahu keuntungan atau kerugian, kan gitu. Itu penting sekali. Atau kita membuat laporan keuangan karena memang kita diwajibkan oleh pemerintah. Dalam hal ini misalnya Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Kalau Bapak Ibu usahanya sudah memiliki nomor pokok wajib pajak, artinya Bapak Ibu sebagai wajib pajak, berarti kan kita harus menghitung berapa untung ruginya, kemudian berapa pajak yang harus dibayar. Artinya memang perlu buat laporan keuangan. Yang tadi kemudian misalnya punya bisnis penginapan atau punya bisnis rumah makan, maka kita akan diminta untuk memungut 10% kan dari oleh Dinas Pendapatan Daerah itu untuk titipan mereka untuk kewajiban pajak pembangunan 1. Itu membutuhkan juga adanya pembukuan, ya. Atau Bapak Ibu karena usahanya sudah mulai besar, Bapak Ibu akan mengajukan kredit ke bank atau usaha pembiayaan lainnya, mungkin perusahaan pembiayaan ya, bukan bank, yang mereka minta laporan keuangan, ya. Atau mungkin usahanya Bapak Ibu sekalian itu sudah bagus, kelihatan punya prospek yang bagus, kemudian ada calon pemodal yang mau masuk nih ikutan, ada kan misalnya begitu, mereka pasti apa? Para investor ini atau para partner usaha ini, mereka akan minta laporan keuangan yang ada gitu untuk melihat bagaimana selama ini sudah berjalan dengan baik atau tidak, untuk mereka mengevaluasi. Nah, laporan keuangan itu bentuknya ada 3 pada umumnya. Ada yang namanya neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas. Ya. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Aresa, maaf ada permintaan dari teman-teman supaya tampilannya dibuat slide, Pak. Diklik yang slide. Presentasi ya? Iya, presentasi, betul. Ya. Oke. Nah, laporan neraca itu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Misalnya, neraca per 31 Januari 2020 itu adalah laporan yang menunjukkan pada tanggal itu berapa, kasnya berapa, utangnya berapa, piutangnya berapa gitu. Jadi tujuannya untuk melihat posisi keuangan pada suatu waktu tertentu. Utangnya berapa juga ada di situ, ya. Yang laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan aktivitas penjualan dan biaya yang timbul pada jangka waktu tertentu. Biasanya kalau laba rugi misalnya laporan laba rugi 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2020. Jadi dia menunjukkan satu periode begitu. Nah, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan arus uang masuk dan keluar. Sama seperti laba rugi berada pada waktu tertentu begitu. Nah, untuk tahapan UKM menurut saya kalau Bapak Ibu bisa membuat laporan laba rugi dan neraca itu sudah sangat memadai, ya. Nah, contohnya begini, neraca seperti ini. Rumah makan berani maju, ya.
Laporan neraca per 31 Januari 2020 di sini, dia punya rekening bank, yang rekening bank di BCA, rekening bank di BNI misalnya. Per tanggal 31 Januari, uang yang ada di sana jumlahnya 3 juta dan 1 juta. Per tanggal 31 Januari, piutang usahanya ada 4 juta rupiah tagihan dari misalnya pihak sebuah perusahaan yang minta catering dalam acara rapat mereka, begitu. Kemudian ada persediaan bahan mentah, tadi Pak Resas bilang pencatatan persediaan, gitu ya. Ini persediaan sayur mayur ataupun persediaan daging dan sebagainya. Sehingga total asetnya kita ada 9 juta namanya. Per tanggal 31 Januari 2020. Aset tetapnya apa? Oh ya, kita punya warung nih. Warungnya waktu itu kita bangun dengan biaya 20 juta. Kita tuliskan di sini. Dan peralatan memasak kita beli dulu awalnya 4 juta. Sehingga nilai total namanya aset tetap atau tadi Pak Resas bilang inventaris itu 24 juta. Sehingga aset tetapnya 24 juta ditambah dengan aset lancar 9 juta, maka total aset yang Bapak Ibu punya di Rumah Makan Berani Maju nilainya 33 juta. Nah, dari 33 juta itu kita bisa lihat di sini bahwa semuanya misalnya pemiliknya namanya Pak Anto. Itu dikeluarkan berupa 32.200.000 itu modal Pak Anto, dan sisanya adalah hutang usaha dan hutang pajak pembangunan misalnya yang belum dibayarkan. Itu neraca kita. Nah, laporan laba rugi misalnya seperti ini. Rumah makan ini jualannya 3, nasi goreng. Dalam periode 1 bulan di Januari ini, nasi goreng penjualannya mencapai 12 juta rupiah dalam 1 bulan. Bakmi goreng 13 juta rupiah, bakmi rebusnya 10 juta rupiah. Sehingga total pendapatannya selama 1 bulan ini 35 juta. Nah, kemudian untuk bikin nasi goreng, bakmi goreng, dan bakmi rebus kan kita ada bahan bakunya. Kita juga perlu mencatat itu bahan baku yang terpakai untuk menjual 3 hal ini, 3 item ini. Masing-masing nasi goreng jualannya 12 juta, bahan pokoknya 4 juta rupiah. Bakmi goreng jualannya 13 juta, bahan bakunya 5 juta rupiah, bakmi rebus jualannya 10 juta rupiah, bahan bakunya 4 juta rupiah, sehingga harga pokoknya totalnya 13 juta untuk penjualan yang 35 ini. Maka keuntungan kotornya penjualan 35 juta dikurangi bahan harga pokok 13 adalah 22 juta rupiah. Kenapa dibilang keuntungan kotor? Karena masih ada biaya-biaya lain yang belum diperhitungkan. Misalnya, upah asisten kita bayar 4 juta. Ada iuran kebersihan 200.000, tagihan listrik 400.000, biaya transport, biaya bensin, dan sebagainya sebulan 1 juta. Sehingga ada biaya tambahan operasi 5.600.000. Maka keuntungan bersih 22 juta dikurang 5.600.000 ada 16.400.000. Ini adalah contoh dari laporan laba rugi yang sederhana dalam periode tertentu, misalnya 1 bulan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa membuat laporan seperti ini, maka akan memudahkan kontrolnya. Kita punya keuntungan berapa ya, gitu, dalam berbisnis. Ini baru keuntungan bersih setiap bulannya yang kita bisa catat begitu, ya. Nah, kita perlu membuat laporan keuangan kan tujuannya tadi, misalnya ada perpajakan gitu ya. Di peraturan pemerintah yang ada saat ini, apabila penjualan dalam setahun di bawah 4,8 miliar, maka pajak penghasilan yang dibayarkan besarnya adalah 0,5% dari omset per bulan, kan begitu. Nah, bagaimana kita bisa membayar dengan tepat kalau kita tidak punya catatan omsetnya? Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya NPWP terutama dan omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka yang perlu dibayarkan adalah setiap bulannya 0,5% dari penjualan. Sementara kalau yang ada di rumah makan atau hotel atau penginapan,
dikenakan pajak pembangunan 1 oleh Pemda kan sebesar 10% tuh dari omset. Itu harus disetorkan ke Dispenda kan. Nah, kita perlu nih punya pembukuan yang benar supaya kita nanti tidak terkena sanksi karena denda karena terlambat atau karena keliru, terlalu kecil dan sebagainya. Nah, kalau misalnya tadi di perbankan, kalau Bapak Ibu sudah memerlukan tambahan modal usaha begitu kan melalui pinjaman, bukan melalui setoran modal sendiri, maka kita kan mengajukan kredit. Tadi Pak Resas mengatakan akan ada evaluasi pengajuan kredit tersebut, evaluasi bisnisnya kan. Apakah rumah makan tadi Berani Maju itu prospeknya bagus nggak gitu. Salah satu yang dia lihat adalah beberapa tahun terakhir ini penjualannya naik nggak gitu. Untung nggak dia. Nah, satu-satunya cara untuk bisa melihat itu tentu saja kalau pengusaha yang bersangkutan memiliki catatannya gitu ya. Jadi usahanya akan dinilai layak atau tidaknya sebagian besar dari juga catatan mengenai penerimaan, pengeluaran, dan laba rugi tadi. Dan juga bank pasti akan melihat apakah kemudian perusahaan memiliki problem dengan kewajiban perpajakan di masa sebelumnya yang belum beres atau tidak. Gitu. Apakah pembayaran BPJS-nya sudah selesai atau belum? Kan itu semua mereka akan lihat, jangan sampai nanti sudah dikasih pinjaman, ternyata pinjamannya nanti malah habis karena untuk membayar pajak yang belum selesai di bulan tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, itu bank perlu laporan keuangan dari perusahaan yang lengkap dan akurat dan bisa dibandingkan gitu. Kalau calon investor atau pemodal ya pasti berminat bergabung, mereka itu perlu menganalisis juga perusahaannya prospektif nggak, penjualannya selama ini bagus nggak gitu kan. Misalnya mereka mau bilang, oke, saya mau masuk dengan 50% dari modal. Ya, untuk itu mereka pasti akan bilang, kita mau lihat dong bukunya gimana gitu kan. Nah, itu yang terjadi dalam bisnis di mana laporan keuangan itu sangat diperlukan gitu. Nah, penyusunannya kita bisa menggunakan dalam bentuk kertas kerja sederhana atau menggunakan aplikasi Excel atau tadi aplikasi sederhana yang bisa di-download di App Store gitu ya. Kayak tadi misalnya nasi goreng itu yang pendapatannya 12 juta, kalau harga per porsinya 25.000, maka 1 bulan kita sudah jual 480 porsi, per hari 16 porsi misalnya. Itu tiap hari kan kita perlu catat nih dalam buku kita atau dalam Excel kita atau dalam aplikasi yang sederhana tadi yang bisa di-download begitu. Demikian juga bakminya dan sebagainya ya. Nah, kemudian atau ada menggunakan aplikasi laporan keuangan untuk UKM yang ada dalam cloud ya, yang bisa di-download seperti tadi dan dapat diinstal di handphone atau komputer kita gitu ya. Maka dengan aplikasi yang ada tersebut catatan penjualan maupun laporan keuangan itu sudah otomatis akan dibuatkan oleh sistem. Memang benar yang free banyak dan ada yang lebih maju lagi yaitu yang berbayar ya. Tentu saja itu akan memberikan fasilitas yang lebih baik lagi. Saat ini saya bekerja sama dengan penyelenggara laporan keuangan UKM namanya journal.id di mana tersedia juga aplikasi untuk usaha kecil bernama Journal Touch gitu. Itu bisa dicek ke journal.id. Bapak Ibu bisa gratis coba selama 14 hari begitu. Kalau sudah lewat 14 hari nanti akan diminta untuk membayar begitu, langganannya sekitar Rp200.000 per bulan. Itu akan mendapatkan laporan penjualan maupun laporan keuangan yang profesional dan lengkap. Kalau Bapak Ibu sudah bisnisnya sudah mulai serius, sudah mulai besar, saya sangat menganjurkan ke sana karena nanti kerepotan-kerepotan yang akan timbul gara-gara kita tidak punya catatan yang lengkap itu akan hilang. Catatan-catatan yang disarankan oleh Pak Rezas tadi
Ada buku persediaan, buku inventaris, buku hutang, buku penjualan, semua udah jadi satu ada di sana. Ya. Dan itu didesain untuk mengganti mesin kasir konvensional yang journal touch-nya. Jadi setiap kali transaksi yang tercatat akan otomatis tersinkronisasi begitu. Ya, nggak perlu harus online. Online-nya hanya pada saat nanti mau sinkronisasi data. Contoh, ini namanya journal touch. Nanti bisa dilihat di website-nya. Contohnya seperti ini, kalau mau jualan begitu. Produk-produknya misalnya namanya pizza, toko pizza, kita bisa jual dengan cara seperti ini, ya, otomatis nanti ada penjualannya, kemudian orangnya pembayarannya melalui apa, cash, bank transfer, atau kartu kredit, penjualannya ada, dan kemudian dapat laporannya juga, ya, laporan penjualannya berapa, dan juga kemudian daftar penjualannya, itu semuanya juga ada. Saya pikir itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti membutuhkan informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA saya atau ke email ini, silakan difoto untuk nanti bisa dibantu atau tanya jawab kalau nanti selesai acara ini. Saya pikir demikian, Bapak Ibu. Ya. Saya stop share ya. Ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Reza. Wah, luar biasa sekali ini. Banyak hal yang saya rasa teman-teman akan bisa mengambil manfaatnya dari apa yang disampaikan Pak Reza sama Ibu Viko. Nah, satu sebelum kita buka tanya jawab, saya tadi terpikir begini Pak Reza. Ya. Aplikasi-aplikasi yang free itu pasti banyak ya, untuk ini. Tapi terus terang saya kalau buka aplikasi sekalipun free, karena memang saya nggak punya latar belakang dari, masalah pembukuan, maka saya terus terang repot itu. Sekalipun free, mau input aja pun pusing gitu. Ya. Dan mungkin teman-teman lain juga akan mengalami ini. Nah, pertanyaan saya Pak Reza adalah, apakah Pak Reza punya satu program pelatihan buat UMKM yang bisa mereka nanti hubungin Bapak untuk bisa dipandu dan sebagainya? Ada nggak Pak kira-kira Pak? Ada Pak. Jadi kalau nanti sebetulnya di jurnal itu sendiri itu nanti ada help-nya, ada bantuannya, ada chat yang langsung bisa di-chat, mereka langsung bisa bantu begitu kalau diperlukan. Jadi silahkan dicoba di sana masuk. Nanti bermain-main di situ karena itu free kan, gratis, dicoba 14 hari. Dan pada saat bermain-main itu pun udah bisa nanya-nanya ke chat service-nya. Dan kalau nanti membutuhkan kami untuk membantu, kita nanti akan Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit untuk pertanyaan, Pak. Jadi saya langsung akan masuk ke pertanyaan. Bagi teman-teman yang mau bertanya langsung, bisa juga langsung raise hand ya untuk bertanya. Dan sementara itu saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room. Pertama, ada link YouTube-nya nggak? Ada. Saya selalu posting di sana. Hanya memang YouTube kami belum kami buka secara umum. Nanti kemungkinan setelah yang minggu depan, kami juga akan buka secara umum dan kami minta juga peran serta dari teman-teman semua untuk subscribe dan like-nya supaya itu bisa menjadi sarana membantu buat UMKM yang lain. Sekarang memang semua materi ada di situ, tapi belum kami buka secara umum. Termasuk ini pun nanti akan kami taruh di situ juga. Kemudian dari Pak Isal Muhammad, materi bisa akan di-share, nanti akan ada di-share juga materinya buat teman-teman semuanya. Nah, ini mungkin untuk Pak Reza, sedangkan Pak Reza ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat laporan keuangan yang paling sederhana dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya itu tadi dari Pak Wahyudi, kemudian dari Ibu Ena, aplikasi laporan keuangan di Play Store yang gratis apa saja? Nah, ini mungkin kepada Ibu Viko ya. Kemudian dari Pak Jonathan,
Mau tanya Pak, untuk pencatatan persediaan sendiri, sebaiknya perusahaan menggunakan metode FIFO atau average weighted method. Dan bagaimana penerapan PSAK 14 tentang persediaan pada UKM yang baru lahir. Nah ini mungkin ke Pak Reza ini ya. Selanjutnya ada lagi Pak Abdul Rahim. Saya baca sekaligus dulu Pak ya, supaya teman-teman nanti yang masih mau bertanya bisa ada waktu, karena kita selalu tidak lebih daripada 2 jam setiap webinar. Kemudian dari Pak Abdul Rahim dari Sulawesi Tenggara, pembukuan apa saja yang dibutuhkan untuk UMKM Pak? Ini mungkin buat Pak Reza sama Pak Rezas. Berdasarkan jenis usaha, jasa, usaha dagang atau usaha industri. Bagaimana membuat pembukuannya Pak? Kemudian dari Pak Benget Irfan, Pak Reza, jika produk kita lebih dari 5 merek, namun jenisnya sama, misalnya essential oil dan dengan bahan yang berbeda, apakah dalam pembukuan kita perlu membuat akun untuk masing-masing merek? Atau bisa kita gabung aja total HPP dan total penjualannya? Nah, kemudian ada lagi dari Pak Benget lagi, untuk membuat nomor-nomor akun di neraca, apakah bebas atau ada aturannya Pak? Gitu. Selanjutnya dari Ibu Rahmawati Saleh, bagaimana cara memulai pembukuan sementara usahanya sudah lama berjalan? Nah itu mungkin beberapa pertanyaan yang saya lempar dulu, silakan Pak. Saya mulai dulu mungkin dari Pak Reza ya, silakan Pak Reza. Boleh di-share nggak pertanyaannya Pak? Pertanyaannya ada di itu Pak, ada di chat sebenarnya, tapi sudah cukup numpuk. Saya satu-satu saya baca dulu ya. Ya. Jadi tadi itu yang pertama laporan keuangan yang sederhana. Ya, bagaimana cara membuat laporan keuangan yang paling sederhana dan mudah dipahami? Ya, yang pertama untuk laporan keuangan yang sederhana tadi Pak tergantung usaha Bapak apa ya. Ya. Saya tadi memberikan contoh tadi rumah makan Berani Maju begitu ya. Di situ sesederhana ya tadi mencatat penjualannya berapa setiap harinya, menunya apa yang dijual, nah itu yang kita catat. Seperti yang sudah dicontohkan juga dengan pengalamannya Ibu Viko tadi, gitu. Itu sesederhana itu. Nah, kemudian kewajiban-kewajiban yang ada, misalnya harus bayar kebersihan dan sebagainya, itu pun dicatat. Kalau sudah dibayar juga dicatat, gitu. Dan itu sesederhana itu sebetulnya bisa dilakukan laporannya yang diperlukan Pak. Saya pikir itu ya Pak ya. Oke, dari Pak Rezas ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan. Ya, ini langsung kalau saya di rumah. Bagi teman-teman yang baru gabung, Pak Rezas ini adalah dari apa? Dari rumah BUMN. Apa Pak Rezas dari rumah BUMN. Dari rumah BUMN yang kemudian juga salah satunya adalah yang membantu Ibu Viko ya Pak ya untuk ya, ini. Kebetulan Ibu Viko menjadi salah satu mitra binaan dari rumah BUMN. Oke, silakan Pak Rezas. Ya, kalau saya itu berdasarkan langsung di lapangan. Jadi yang paling sederhananya itu apapun yang terjadi, maksud transaksi apapun yang terjadi, baik itu dalam bentuk penjualan atau pengeluaran, itu dicatat di lembar kertas yang sering dibawa. Jadi catat dulu. Sebelum masuk ke pembukuan itu dicatat dulu. Artinya apapun yang terjadi, baik itu penjualan maupun pengeluaran, itu dicatat. Yang pertama. Dan yang kedua itu biasanya masalah hutang piutang. Ini hutang piutang ini kadang maaf ya kan biasanya kalau penjualan itu suka nggak dalam bentuk tunai. Jadi saya suka menekankan tolong penjualan yang dalam bentuk hutang atau ditangguhkan itu ditulis. Jadi jangan pas nanti di akhir bulan kok penjualan barangnya nggak ada, tapi uangnya nggak ada yang masuk gitu. Oh mungkin di hutang tadi. Jadi yang paling sederhana ya tadi pisahkan antara penjualan dengan pengeluaran yang tadi kayak biaya operasional itu, baik yang sifatnya mungkin sepele kayak misalkan uang bensin, uang jajannya si UKM itu kadang suka lalai gitu. Kayak misalkan dia mau ke pasar beli bahan baku, di sepanjang jalan tuh dia beli somai misalnya atau minuman, dia lupa dihitung sebagai pengeluaran. Pas begitu di akhir bulan, lah kok saya untungnya sedikit, marginnya kok kecil gitu.
Nah, itu yang selalu kita ingatkan ke para pelaku usaha, tolong sekecil apapun transaksi itu ditulis. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan, Pak Enos. Oke. Selanjutnya untuk Ibu Viko nih, Bu Viko, dikatakan laporan keuangan di Play Store yang gratis apa aja, Bu? Ini praktis, silakan Bu Viko. Bu Viko? Masih di mute, Oke. Oke, sudah di allowed. Sebelumnya disclaimer dulu nih ya Pak, saya bukan sponsor atau dari mana ketika saya menyebutkan nama ininya ya Pak ya. Oh, karena sebentar, kan di sini saya jelasin dulu Bu. banyak. Memang gini, jadi memang ini juga bagi teman-teman, kebetulan tadi Bu Viko menyinggung. Jadi ini webinar ini adalah komunitas untuk para UMKM. Jadi bukan hanya Bu Viko yang bisa mempromosikan produknya, teman-teman dari daerah-daerah lain kalau mau promosikan produknya bisa bawa produknya, kasih tahu ke kami sebelum webinar supaya nanti kemudian kita tampilkan supaya teman-teman yang lain ini tidak ada harus satu, semua bisa. Bahkan kalaupun misalnya dari teman-teman ada yang tertarik misalnya dari daerahnya untuk menjadi narasumber, hubungi kami. Siapa tahu kan dari kabupaten atau provinsi lain juga mau menyampaikan apa yang sudah dilakukan di provinsinya. Ayo sama-sama, ini terbuka. Bahkan sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, kita punya grup Telegram. Anggotanya sudah hampir 1000 UMKM. Silakan posting di sana, sebarkan linknya supaya makin banyak yang gabung, dan itu bukan untuk satu bagian tertentu. Semua boleh menggunakannya. Karena memang kami ciptakan kolamnya untuk teman-teman semuanya. Gunakan sebaik mungkin, termasuk webinar yang setiap hari Minggu. Jadi nggak salah Bu, silakan. Nggak salah Bu, benar sekali, silakan. Iya, Pak. Maksudnya gini, saya kan nanti kan akan menyebutkan merek ya, maksudnya aplikasi yang digunakan. Oh iya, nggak apa-apa. Selama membantu nggak apa-apa. Saya bukan bagian dari promotor mereka, tapi karena beberapa saya coba, jadi mungkin teman-teman bisa lebih mudah gitu. Kalau tadi kan pertanyaannya apakah ada aplikasi yang gratis tapi lengkap dan mudah digunakan? Kalau aplikasi yang gratis mungkin biasanya nggak lengkap ya. Kalau yang lengkap biasanya ada paymentnya biasanya. Cuma kalau yang saya gunakan untuk aplikasi POS-nya, saya pakai kasir Pak. Kebetulan waktu itu juga dari rumah BUMN dulu, namanya Rumah Kreatif BUMN ya Pak ya, Pak Rezas ya. Rumah Kreatif Bekasi, sekarang udah diganti namanya Rumah BUMN. Nah, dulu sempat juga ada beberapa aplikasi produsennya gitu ya, datang ke sana dan alhamdulillah kami difasilitasi sama Rumah BUMN untuk mendapatkan sosialisasi tersebut, jadi kita bisa pakai. Saya kalau untuk di toko, di kasir, saya pakai aplikasi kasir, Pak. QASIR, kasir saya pakai Q. Ini udah gerak nih. Saya pakai itu untuk kasir. Jadi saya masukkan harga modalnya, saya masukkan harga jualnya, dan kalau harga jual saya kan jualnya di GoFood sama GrabFood juga ya Pak ya, GoFood, GrabFood, Tokopedia, Shopee gitu. Nah kalau untuk dua aplikasi ojek online ini memang ada semacam biaya penggunaan jasa gitu Pak, karena kan kita menggunakan jasa mereka, tentu ada cost yang mereka bagi gitu, marginnya kita bagi hasilnya dari kita gitu. Itu harganya kan saya jadi beda, harga toko ketika customer datang langsung dengan harga ketika di GoFood itu dan GrabFood itu agak ada sedikit perbedaan. Nah, di aplikasi tersebut kita bisa masukkan harga variasi A, variasi B, variasi C gitu. Jadi kita bisa masukkan terus nanti bisa terhubung langsung dengan printer yang thermal printer itu yang kecil. Jadi ketika masukin aplikasi kasir langsung keluar struknya bisa langsung dikasihkan ke customer seperti itu. Itu aplikasi yang saya pakai. Terus kalau untuk keuangan harian kalau yang mudah, sebenarnya sini saya baru lihat ada aplikasi, bukan baru lihat sih, belum pernah saya coba lebih dalam, tapi ada aplikasi buku kas, ada aplikasi catatan keuangan harian. Kalau yang saya pakai itu yang kadang-kadang saya pakai ya, karena sekarang udah ada anak yang di toko yang catat. Tapi kalau untuk di rumah, saya pernah pakai yang catatan keuangan harian. Jadi di situ simpel banget, masukin pemasukan, pengeluaran. Tapi ini pemasukan pengeluarannya untuk toko ya, misalnya pemasukan, misalnya hari ini di kasir setoran misalnya sekian gitu.
Terus pengeluarannya saya bisa bikin kategori. Jadi untuk kategori pemasukan itu penjualan, misalnya penjualan GoFood, penjualan reseller, penjualan toko misalnya gitu ya. Terus kalau untuk yang pengeluaran kita bisa bikin kategori lagi. Utang misalnya, itu kan masuknya kan uang toko kan dikeluarkan ya, piutang gitu dari toko. Kemudian belanja, terus biaya listrik, biaya-biaya gitu. Jadi kita bisa bikin kategori sendiri. 2 itu sih Pak yang menurut saya mudah. Ini karena saya belum explore lagi yang lain. 2 itu yang menurut saya mudah. Dan ada satu lagi catatan belanja, sebentar. Catatan belanja, ada satu lagi catatan belanja yang saya pakai kalau misalnya mau belanja. Itu biasa belanja bulanan, jadi kita bisa bikin kategori, misalnya belanja toko A bulan sekian, itu saya catat pembeliannya. Terus bisa juga kadang-kadang saya pakai juga untuk belanja bulanan di rumah. Jadi sebelum pergi ke supermarket saya udah list dulu apa yang harus dibelanjain sama. Jadi kita biar terarah gitu. Jadi keuangan kita masuk keluarnya itu lebih terarah. Saya pakai aplikasi tersebut. Ya, oke. Terima kasih buat penjelasannya Bu Viko ya. Tadi juga Pak Reza ada menyebut mengenai aplikasi apa Pak tadi kontan apa? Jurnal.id. Nah, teman-teman juga bisa atau mungkin Pak Reza bisa apa di chat untuk infokan alamatnya supaya mereka juga bisa pandu. Nah, kemudian Pak Reza juga tadi menyampaikan mengenai aplikasi apa Pak? Rumah UMKM ya? Nah, itu lembaga mereka, Mas. Akuntansi UMKM. Aplikasi UMKM. Ya, akuntansi UMKM. Oh, akuntansi UMKM. Nah, itu ya, juga itu yang dibuat sama orang pajak, Pak. Oh, oke. Bisa diunduh juga, Pak, di aplikasi? Itu ya bisa diunduh dari Play Store. Kalau Android itu Play Store. Kalau yang di Apple Store saya kurang tahu ya. Oke. Nah, itu teman-teman beberapa aplikasi gratis yang bisa digunakan dan bisa dicoba ya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kesulitan sebenarnya adalah sekalipun itu gratis, tapi kalau kita tidak ada yang pandu, maka kemungkinan akan tetap menjadi kendala buat orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang keuangan atau pembukuan. Selanjutnya ini pertanyaan cukup banyak Pak, jadi saya mungkin akan bacakan, nanti silakan Pak Reza atau Pak Rezas atau Bu Viko yang nanti memilahnya mana yang bisa dijawab bersamaan. Ini ada ya tadi mengenai pencatatan ini Pak, untuk Pak Reza mungkin sama Pak Rezas ya. Mengenai pencatatan sebaiknya perusahaan menggunakan metode FIFO atau average weighted method Pak. Dan bagaimana penerapan PSAK 14 tentang persediaan pada UKM yang baru? Boleh saya langsung jawab Pak? Silakan. Kalau sesuai perpajakan FIFO, untuk accounting juga FIFO, first in first out, itu yang umum dilakukan sih Pak. Jadi silahkan, dan persediaan kembali kalau kita bicara mengenai UKM ya Pak ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian bisa mencatat semua bahan-bahan yang ada, dimasukkan ke aplikasinya, itu sudah cukup. Sebetulnya FIFO atau tidak, kalau menggunakan aplikasi akuntansi yang sudah bagus begitu, bukannya saya ingin mempromosikan apa yang sudah saya sampaikan, tapi di sana memang sudah tersedia. Jadi kita nggak usah mikir tuh FIFO atau tidak dan sebagainya, dia sudah langsung otomatis melakukannya begitu. Itu yang membantu untuk menutup gap antara pelaku usaha yang tidak paham akuntansi, tapi diminta untuk membuat pembukuan begitu. Memang di mana-mana untuk memiliki pemahaman dasar-dasar akuntansi memang perlu pelatihan. Kan itu masalah. Padahal bisnis kita ya tetap jalan bisnis dong gitu. Makanya ada aplikasi yang mengatakan udah deh, yang untuk soal akuntansi biar kami yang handle, Bapak Ibu yang mudah aja, jualannya aja dimasukin di sana, laporan keuangan ntar udah langsung jadi begitu. Nah itu yang sudah ada, dan memang untuk itu memang berbayar. Cuman ya
nilainya menurut saya dibandingkan dengan kerepotan Bapak Ibu nanti mencatat dan problem lainnya, menurut saya masih layak untuk dipertimbangkan. Tentu saja kalau omsetnya bulanannya itu sudah memadai ya, itu saya pikir sudah layak lah gitu untuk investasi antara 200.000 sebulan untuk mendapatkan laporan yang bagus dan lengkap gitu, sehingga nggak pusing nanti Bapak Ibu sekalian. Oke, dari Pak Reza, ada yang mau disampaikan lagi Pak sehubungan dengan ini? Ya, kayaknya cukup Pak. Itu lebih kalau dari Pak Reza mungkin lebih ke mana memang sudah bagiannya Pak. Pas. Nah, selanjutnya ini pembukuan apa saja yang dibutuhkan untuk UMKM Pak? Berdasarkan jenis usaha kah, jasa, usaha dagang, usaha industri, atau bagaimana? Yang selanjutnya, jika produk kita lebih dari 5 merek, namun jenisnya sama, misalnya essential oil dengan bahan yang berbeda, apakah dalam pembukuan kita perlu membuat akun untuk masing-masing merek? Silakan. Saya jawab Pak. Pembukuan apa saja kembali, semuanya sebetulnya sudah ada lengkap di sana. Hanya saja kalau Bapak Ibu ingin membukukan secara manual melalui menggunakan Excel atau buku tulis biasa, ya tadi pembukuan yang mencatat penjualannya berapa, yang mencatat biayanya berapa, ya kan, dan juga yang mencatat inventarisnya apa. Saya pikir itu minimal Bapak Ibu punya kalau pada saat mau memulai gitu, tanpa ada biaya lainnya. Itu yang menjawab pertanyaan yang itu. Yang kedua apa Pak tadi pertanyaannya? Kedua, kalau ada 5 jenis merek Ya. Pak, yang seperti essential oil itu Pak. Ya. Nah, itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi dari 5 jenis barang yang dijual itu, masing-masing terjualnya berapa nih? Dan keuntungannya setiap produk berapa? Maka Bapak Ibu perlu mencatat penjualan berdasarkan 5 kategori itu. Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan, saya nggak perlu, pokoknya yang penting terjual begitu, ya sudah, nggak perlu. Tapi kan nanti kebutuhannya lama-lama seandainya bisnis Bapak Ibu semakin besar gitu kan. Pertanyaannya kan dari 5 itu mana sih yang paling nggak laku gitu. Dan mana yang paling laku? Kalau kita punya catatan itu, informasi itu, pertanyaannya kan kenapa nggak dijual yang paling laku aja? Kenapa yang paling nggak laku nggak dijual? Atau kenapa yang paling nggak laku ini nggak dikejar supaya ada promosi lebih lanjut begitu? Itu keuntungan kalau kita membuat pemilahan pencatatan masing-masing itu, sehingga kita bisa membuat penelaahan atau analisis gitu. Setiap jenis itu terjualnya berapa dan kenapa beda, kan begitu ya. Itu Pak. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Saya pilih dulu ya Pak ya, supaya ini. Tadi Vivo sudah, kemudian pembukuan sudah. Nah ini, untuk membuat nomor-nomor akun di neraca, apakah bebas atau ada aturannya Pak? Nah ini mungkin Pak Reza lagi nih, silakan. Sebetulnya ada sih aturannya, tapi bukan sebuah aturan yang legalistik begitu, tapi itu lebih kepada ilmu untuk membuat informasi lebih rapi. Misalnya untuk aset kepalanya harus 1, ya. Misalnya sepeda motor 100, kemudian peralatan masak 110 begitu. Tapi kalau hutang kepalanya harus 2. Utang ke pasar 20, utang kepada kartu kredit 21 misalnya gitu. Itu ada metodenya ada memang, metode penomoran. Oke, Pak Reza ada mau ditambahkan Pak? Cukup Pak. Bu Viko ada? Cukup Pak dari saya. Cukup ya. Oke, kita lanjut lagi. Cukup. Bagaimana ini dari Ibu Ramawati Saleh? Bagaimana cara memulai pembukuan sementara usaha sudah lama berjalan, Pak? Kemudian dari Ibu Karmila, mohon izin bertanya Pak Reza, apakah syarat suatu usaha untuk bayar pajak, Pak? Apakah berdasarkan laba atau berdasarkan lamanya usaha kita berjalan? Silakan, Pak. Oke. Untuk syarat membayar pajak tentu saja Bapak Ibu harus mendapatkan nomor pokok wajib pajak
dari Direktorat Jenderal Pajak ya usahanya. Kalau secara pribadi sudah punya belum NPWP? Gitu. Kalau sudah ya berarti ada kewajiban untuk membayar pajak. Itu yang mengenai perpajakan ya. Demikian juga usahanya. Kalau usahanya sudah mendapatkan nomor pokok wajib pajak ya berarti Bapak Ibu punya kewajiban nanti mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang mengatakan bahwa Bapak Ibu sudah tercatat sebagai wajib pajak, maka kewajiban perpajakan setiap bulannya adalah ini itu akan ada. Nah itu kemudian setiap bulan harus melakukan pembayaran pajaknya gitu. Bila ada gitu yang harus dibayarkan pajaknya. Yang sebelumnya tadi apa Pak Enos pertanyaannya? Itu yang tadi sebentar Pak. Bagaimana cara memulai pembukuan sementara usaha sudah lama berjalan Pak? Ya dimulai aja. Langsung aja membuat sekarang yang ada dicatat gitu. Kalau yang udah lewat udah deh. Nggak usah dulu gitu kan. Yang ada jualannya hari ini berapa dicatat misalnya begitu. Aset yang ada dicatat ya. Itulah cara kita memulai gitu. Oke, dari Bu Viko atau Pak Reza ada mau ditambah Pak? Jelas, udah cukup jelas Pak. Oke, kita lanjut lagi. Idem ya. Kita lanjut lagi dari Bu Yuliarti. Untuk menyusun atau membuat laporan rugi laba, sebaiknya idealnya dibuat per periode mingguan, atau bulanan, atau semesteran, atau tahunan. Yang kedua, jika sudah dibuat laporan rugi laba per periode tertentu, mingguan, bulanan, semesteran, apakah sebaiknya juga dibuat laporan rugi laba tahunan? Oke. Silakan Pak Reza. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau kita ingin melihat bagaimana kemajuan bisnis kita setiap minggu, tentu saja Bapak Ibu perlu buat mingguan. Tapi kalau Bapak Ibu mengatakan saya hanya perlu tahu bulanan, sebulan saya menghasilkan berapa dan sebagainya, maka bulanan. Demikian juga seterusnya. Kebutuhan laporan itu berbeda-beda, tapi menurut saya paling tidak Bapak Ibu punya bulanan deh untuk tahu gitu. Sebulan ini penghasilan berapa, biayanya berapa, untungnya berapa. Ya. Oke. Dari Pak Reza ada Pak? Silakan mau tambahkan? Sama idem. Idem ya. Jelas ya. Jelas. Ibu Viko ada? Sama Pak. Kalau untuk pencatatan laba rugi kalau saya pribadi per bulan sih Pak. Karena tadi yang seperti Pak Reza bilang tergantung kebutuhan ya. Karena saya butuhnya sebulan sekali, maka saya hitungnya sebulan sekali. Iya. Ini terus terang pertanyaannya cukup banyak Pak, jadi saya coba pilih-pilih lagi. Ya. Ini ada izin bertanya Pak Reza, untuk contoh rumah makan tersebut dikenakan pajak daerah 10% katanya. Ya. Nah, atau juga dikenakan pajak UMKM yang tarifnya 0,5%. Yang mana Pak yang dikenakannya? Nah, yang kedua ada yang 10% Pak. Yang 10%? Yang dari PB ya, pajak pembangunan. Oh, oke. Nah, selanjutnya dari Pak Penta Nurbowo. Selamat malam Pak Reza, saya dari Pak Penta ya. Untuk UMKM boleh milih untuk melakukan pembukaan tidak? Karena kalau ikut tarif PP 23 tahun 2018 tentu langsung kena tarif 0,5% dari peredaran usaha. Gimana Pak? Ya Pak, kebetulan saya barusan ada kasus yang saya persis seperti itu. Sekarang ini sudah langsung dikenakan 0,5% Pak dari omset. 0,5% dari omset ya? Oke. Itu lebih praktis dan saya pikir artinya bagi Bapak Ibu yang omsetnya setahun di bawah 4,8 miliar, maka catatan yang paling penting buat perpajakan adalah omset sebulan berapa. Iya. Selanjutnya dari Pak Gunawan. Mohon izin bertanya, apakah suatu tingkat pendidikan, ukuran usaha, dan lamanya usaha juga dapat mempengaruhi laporan keuangan dan informasi yang tercermin dari catatan-catatan akuntansi? Apakah tingkat pendidikan dan sebagainya mempengaruhi nggak, Pak? Nggak ada korelasi, Pak. Nggak ada hubungan, Pak. Nggak ada hubungannya. Anak SD, kalau misalnya dia sudah terbiasa dengan membaca angka, saya yakin bisa. Oke, dan saya rasa juga Pak Reza sepakat ya untuk itu ya Pak ya. Iya. Saya lanjut lagi, ini cukup banyak jadi saya agak cepat membacanya. Rupanya tema hari ini cukup menarik buat UMKM dan saya harapkan memang itu membuat kita semakin menyadari pentingnya untuk menyusun, mempersiapkan laporan keuangan dengan baik. Nah, lanjut dari Pak Abdur Rahim.
bagaimana membuat catatan harian untuk usaha dagang yang barang dagangnya banyak per hari, Pak? Jadi membuat usaha tapi barang dagangnya per harinya banyak, gimana itu, Pak? Nah itu dia. Makanya kalau barang dagangannya udah banyak, ini good problem kan? Artinya bisnisnya oke dong gitu. Nah kalau udah seperti itu, Bapak perlu punya sistem berbasis komputer yang tadi kita bicarakan gitu. Karena kalau dibuat catatan secara manual, tertulis gitu, waduh bisa setengah mati nanti waktunya seharian habis untuk nyatet-nyatet aja gitu, nggak berbisnis lagi malah. Jadi perlu dibuat dalam bentuk sistem, dan kemudian nanti kalau ada penjualan langsung dicatat melalui sistem itu, udah deh otomatis akan terupdate semua persediaan dan sebagainya. Ya. Pak, ini pertanyaannya menurut saya pertanyaan yang sangat praktis sekali, jadi agak susah memang saya memilah-milahnya karena antara satu dengan lainnya agak berbeda-beda. Contohnya dengan dari Ibu Nena Ninggali, kebanyakan yang bertanya ini wanita rupanya. Ya, dikatakan selamat malam Pak, yang menjadi perhatian saya di sini bagaimana apabila pelaku usaha tidak memilih untuk menggunakan aplikasi dan pada saat melakukan pembuatan laporan keuangan tidak mengetahui kategori untuk pos-pos yang ada. Mengingat tidak semua pelaku usaha berlatar belakang akuntansi, dan juga apabila pelaku UMKM sudah membuat laporan keuangan untuk mengetahui yang tertulis sudah akurat atau belum, bagaimana ya Pak? Nah ini gimana Pak? Ya, silakan. Artinya kan kalau kita tidak memilih untuk menggunakan aplikasi, itu kan artinya ingin mencatat secara manual. Mungkin pertanyaan mendasarnya begini Pak yang dia mau sampaikan. Pak Reza ini ada pelatihan nggak untuk misalnya mengajarkan aplikasinya atau apa yang supaya mereka mengerti kira-kira kayak gitu Pak. Silakan Pak Reza. Kalau pelatihan akuntansi kami tidak menyelenggarakan Pak. Yang kami melakukan adalah memberikan saran dan memberikan nasihat untuk bagaimana sebuah bisnis itu bisa dilakukan. Tapi kalau pelatihannya kami tidak melakukan. Itu hanya saja memang itu tadi Pak, kita sekarang ini kan problemnya kan pengusaha atau pebisnis atau wira swastawan banyak yang memang tidak punya latar belakang akuntansi, bahkan para profesional yang bagus pun berbisnis mereka juga tidak memiliki latar belakang akuntansi. Makanya kemudian ada dibuat aplikasi-aplikasi tadi, tujuannya untuk menjembatani tadi supaya apa? Supaya laporan keuangan mereka bisa berjalan dengan baik tanpa si pengusaha ini harus belajar akuntansi gitu. Yang penting semuanya dimasukkan, kemudian nanti dia sudah dapat laporan yang diproses secara otomatis. Tapi kalau kemudian ingin mencatat sendiri, nggak apa-apa juga mencatat sendiri karena baru mulai. Contohnya Bu Viko mencatat sendiri kok gitu. Jalan juga bisnisnya kok. Ya, Pak Antoni kalau memang ini bisa Pak nanti coba di private chat kepada tim saya di situ, bisa disampaikan kepada mereka Pak Antoni. Nah, ini dari Pak Antoni juga. Selamat malam, perkenalkan saya Pak Antoni. Kebetulan usaha saya jasa pembuatan laporan keuangan dan pajak UMKM. Saya sekarang sedang membuat buku cara membuat laporan keuangan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana menjual training saya. Wah, ini mungkin harus kerjasama dengan Pak Reza sama Pak Reza nih. Tidak ada salahnya Pak Antoni kalau memang ini bisa dihubungin tim-tim saya supaya nanti kita bisa aturkan buat diadakan juga di webinar ini supaya teman-teman lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Bagi kita terbuka siapa saja, tidak ada istilahnya kami membawa satu bendera tertentu, tidak ada, semua bisa terbuka untuk menyampaikan selama, poinnya ada selama itu bermanfaat buat UMKM. Jadi silakan nanti di chat, private chat kepada tim saya untuk kita bicarakan lebih lanjut Pak. Selanjutnya dari Pak Bambang. Selamat malam Pak, saya masih bingung terkait pemisahan harta tetap dan lancar. Kalau misalnya galon kosong itu masuk peralatan atau perlengkapan Pak? Ayo, silakan Pak. Pertanyaannya, galon kosongnya itu galonnya dijual atau sebagai peralatan kan gitu? Ini terminologi akuntansi sih. Kalau galonnya dijual itu sebagai persediaan. Tapi kalau galonnya tidak dijual sebagai peralatan, maka itu menjadi aset tetap. Lanjut lagi ya, Pak Resas ada mau ditambahkan Pak, silakan.
Nggak cukup, Pak. Ya. Selanjutnya, siapa yang melakukan audit untuk laporan keuangan UMKM, Pak? Silakan Pak Resas dulu dah. Sekarang kita gantian Pak Resas dulu. Baru nanti ke Pak Resa. Kalau untuk audit sih sebetulnya ya dari si UKM-nya mau nggak, kalau misalkan di sini Pak, di rumah BUMN itu apapun yang dibutuhkan sama UKM itu hayu ke tempat kita, ke base camp kita itu untuk didiskusikan. Jadi saya itu bisa sebagai auditor, bisa sebagai konsultan juga untuk UKM. Jadi yang mereka butuhkan ya mungkin bisa kita bantu gitu aja. Tapi kalau secara spesial atau khusus nggak ada audit khusus buat UKM, Pak. Oke. Nggak ada audit khusus ya, Pak ya? Nggak ada audit khusus, kecuali kalau misalkan hubungannya nanti ada perpajakan atau memang dibutuhkan untuk pembiayaan mungkin ya. Iya. Pak Reza, silakan Pak Reza. Betul, apa yang disampaikan Pak Reza, UMKM biasanya sih nggak diaudit ya. Yang audit itu kan biasanya kan kalau ada pun audit itu biasanya kan pajak gitu. Dan saya pikir sampai dengan saat ini Direktorat Jenderal Pajak sudah sibuk dengan audit perusahaan-perusahaan besar lah gitu. Ada waktu. UMKM belum lah. Nah, sebelum saya lanjutkan pertanyaan, saya mau sampaikan bahwa di Kota Bekasi, sekali lagi di Kota Bekasi itu ada gratis 100 sertifikasi ya. Tapi supaya jangan salah, saya kasih kesempatan ke Pak Prof Ben lah. Sampaikan, silakan Pak Prof Ben. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara, kami dari Pemkot Bekasi bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan juga Kementerian UMKM melakukan 100 pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi ataupun sertifikasi kompetensi wirausaha dengan melakukan uji kompetensi itu bisa mendaftar nanti nanti Pak akan di-share nanti ya sama Pak Enos, dia punya flyer, jadi bisa kami beri kesempatan ke 100 orang dan itu gratis ya, tidak melakukan, dan itu disubsidi oleh Kementerian dan BNSP. Ini khusus untuk yang di Kota Bekasi, bisa daftar secepatnya, akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober bulan ini juga. Terima kasih. Oke, nah nanti teman-teman e-flyernya termasuk nanti pendaftarannya akan kami kirimkan juga ke grup yang Telegram dan grup WhatsApp, dan teman-teman yang tinggal di Kota Bekasi bisa menggunakan kesempatan ini, dan juga teman-teman lain dari Pemda-Pemda lain kalau ada informasi-informasi yang berguna buat UMKM, infokan kepada kami juga supaya nanti kami infokan kepada grup-grup kita. Ya, sebentar. Ya, tujuan daripada sertifikasi kewirausahaan ini adalah karena yang kami dapatkan kebanyakan para pelaku-pelaku UMKM itu tidak memiliki suatu self concept ataupun jiwa kewirausahaan, dan mereka kebanyakan usaha itu hanya sebagai iseng-iseng atau memang waktunya. Kami berharap nanti dengan adanya sertifikasi ini kesungguhan dan profesionalisme daripada pelaku UMKM ini sungguh-sungguh menjadi satu peluang usaha ya. Jadi mereka berkompetisi dan berdaya saingnya sedikit tinggi, sehingga dengan adanya sertifikasi ini mereka secara profesi mereka menjadi sesuatu yang diakui oleh negara, tapi secara kompetensi mereka mempunyai daya saing dalam nilai usaha mereka sendiri. Begitu Pak Enos. Yes, oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Vera dari NTT. Apakah aplikasi pembukaan gratis yang di Play Store itu aman digunakan? Dalam hal ini menyangkut security aplikasinya. Gimana kira-kira Pak Reza atau Pak Rezas? Atau Bu, mungkin kita kasih dulu ke Bu Viko, silakan, karena sebagai pelaku nih yang menggunakan aplikasi. Pelaku yang menggunakan aplikasi gratisan ya Pak? Silakan Bu. Kalau yang saya pakai sih biasanya kan loginnya itu standarnya pakai email ya. Pakai email, terus kalau security aplikasinya terus terang saya kurang paham. Tapi kalau misalnya loginnya, kalau pendapat pribadi saya sebagai orang awam nih ya Pak, mungkin nanti Pak Reza bisa menambahkan, kalau misalnya kita loginnya hanya pakai email sih mungkin aman ya.
kecuali kalau misalnya kita loginnya harus menunjukkan selfie dengan KTP atau apa, itu kan security-nya kan tentang hal pribadi ya. Tapi kalau yang aplikasi-aplikasi yang mudah-mudah itu yang saya pakai. Tapi saya kedepannya kayak tertarik sama jurnal tadi Pak, jurnal.id Bu. Ya. Karena kalau yang gratis-gratis itu sampai saat ini karena aplikasinya fasilitasnya masih standar, belum yang terlalu lengkap atau bagaimana, so far sih menurut saya masih aman-aman aja Pak. Seperti itu. Ya, oke. Dari Pak Reza silakan Pak, ada mau tambahkan? Kalau sejauh pengalaman aplikasi yang dari pajak itu yang akuntansi UMKM, mereka yang membuat tuh menjamin keamanan dalam artian tidak menyimpan identitas pribadi, itu satu jaminan. Yang kedua mungkin masalah bug fix ya, artinya kelanjutan untuk pembaharuan sistem mereka pun memberikan garansi dalam artian karena mereka juga ada kayak semacam kepedulian sosial terhadap UMKM terutama, mereka peduli dalam keberlangsungan aplikasi yang mereka buat. Mungkin untuk akuntansi UMKM ya, untuk yang lainnya saya nggak bisa memberikan garansi. Ya. Oke, jadi teman-teman itu ada beberapa usulan-usulan aplikasi yang tadi sudah disampaikan juga, dan sepengetahuan saya kalau satu aplikasi sudah lolos di Play Store itu sudah berarti pengembang aplikasinya sudah melalui tahapan-tahapan yang dilewati, diseleksi oleh pihak dari Google. Nah, pada prinsipnya itu aman, tapi satu pihak juga ya tetap kita harus hati-hati juga melihat bagaimana kredibilitas daripada aplikasi tersebut. Misalnya dengan review, contohnya di situ kan ada reviewnya. Kalau reviewnya misalnya wah gagal terus nih, atau reviewnya sebaiknya sih mungkin dipertimbangkan. Itu saran dari saya. Tapi secara ini aman. Kenapa? Karena satu aplikasi untuk masuk kepada Play Store itu tidak mudah. Dan hati-hati dengan aplikasi-aplikasi APK yang tidak ada di Play Store. Jadi banyak juga aplikasi APK. APK itu Android punya ya. Tapi diberikan APK-nya saja, tapi tidak masuk ke Play Store-nya. Nah, itu mungkin perlu diperhatikan. Tapi selama masuk di Play Store, menurut saya cukup aman. Tapi tetap lihat juga reviewnya. Bagaimana aplikasi tersebut, bintang 5 atau hanya bintang 1, ada komplainnya sejauh mana, dan sebagainya. Nah, itu ada patokan-patokan dasar yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, Pak, bolehkah nomor akun dengan keterangan berganti di tahun berikutnya? Pak Reza, silakan Pak. Boleh aja, masalahnya nanti Bapak Ibu akan bingung. Karena tahun lalu akun ini nasi goreng, tahun ini berubah bakmi goreng. Nanti kalau dibandingin, bingung nanti. Tahun lalu saya jualannya apa ya? Ya. Oke, saya lanjut lagi ya Pak ya. Bagaimana cara menghitung harga pokok produksi? Perlu mencantumkan biaya penyusutan juga enggak, Pak? Oh iya. Oke. Iya, tentu saja. Kalau sudah bertanya biaya penyusutan berarti sudah mengerti akuntansi ini. Iya. Perlu ya, Pak ya? Perlu dicantumkan juga. Biaya penyusutan alat produksi tentu saja ya. Oke. Oke, ini dari Bu Vina Melina. Saya izin bertanya Pak, untuk omset dalam pembayaran pajak, itu penjualan kotor atau penjualan bersih yang sudah dikurangi diskon dan retur? Gimana Pak Reza? Penjualan bersih ya. Setelah dikurangin diskon dan retur? Dikurangin diskon ya, dan retur ya. Oke, selanjutnya ini dari Pak Antoni, mungkin ke Prof. Ben ini kali ya. Sertifikasi BNSP-nya apa Pak? Saya kebetulan sudah fasilitator UMKM, mungkin ada yang lain atau bahkan asesor. Gimana Prof. Ben? Ya, kita memang tahun ini melakukan sertifikasi kewirausahaan Pak ya, kompetensi kewirausahaan. Jadi nanti itu kita berikan karena kami melihat ingin memotivasi dan mendorong para UMKM ini supaya lebih kompetitif dan lebih profesional dalam
melakukan usahanya. Karena saya punya pengalaman mengumpulkan para UMKM ini dalam satu wadah di mall. Mereka itu kan biasanya kalau mall kan 10 to 10 ya, biasanya buka jam 10 tutup jam 10, tapi mereka kebanyakan tidak serius dalam melakukan usaha mereka. Maka kami melihat evaluasi memang salah satunya adalah masalah mungkin mindset, mentality dan kemudian keprofesionalan mereka. Jadi kita kedapatan difasilitasi oleh BNSP mendapatkan 100 pelaku UMKM yang akan dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi kewirausahaan. Oke, terima kasih Prof. Ben. Dan masih ada beberapa pertanyaan lain, tapi karena seperti saya katakan, kita usahakan tidak lebih daripada 2 jam untuk menjaga konsentrasi kita dalam mendengar dan menyampaikan. Nah, minggu depan pada jam yang sama, di hari Minggu juga, kita ada temanya, hubungannya tetap di sini juga, mengenai standarisasi produk IKM dan UKM untuk menjadi kompetitif. Nah, ini penting sekali karena kompetitor itu nggak bisa kita hindari. Nah, bagaimana cara kita menghadapi kompetitor? Salah satunya adalah supaya ada standarisasi yang dilakukan. Untuk itu, maka silakan hadir lagi di hari Minggu dan kemudian di jam yang sama. Dan kalaupun misalnya nanti teman-teman tidak keberatan, tolong link untuk komunitas di Telegram kita disebarkan juga kepada yang lain supaya itu semakin besar dan bisa semakin digunakan oleh teman-teman untuk menyampaikan informasi-informasi seputar UMKM, baik produknya ataupun webinar-webinar yang diadakan di tempat-tempat teman-teman semuanya. Oke, saya tutup hari ini webinarnya dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Reza Nugraha. Terima kasih Bu Piko. Pak Rezas dan terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak Prof Ben ini. Terima kasih Prof Ben. Sama-sama. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sampai selamat malam semua. Depan hari Minggu. Kemudian sukses semua. Terima kasih Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Reza, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama. Bu Fiko, terima kasih. Sama-sama. Sukses Bu Fiko, sukses untuk tiramisunya. Ya Pak, cobain ya Pak. Salam dari saya, Bekasi. Pak Reza sih bukan kenal lagi ya. Terima kasih Bu Res Megawati. Pak, nebeng di rumah BUMN. Pura-pura ngantor. Biar kelihatan punya kantor, saya numpang ngantor di sana. Iya. Itu namanya apa? Smart ya Bu ya. Oke, nah dari teman-teman juga dari daerah-daerah lain kalau ada yang mau mau di-share dan sebagainya. Mungkin nanti Pak Enos, mungkin kalau teman-teman ingin ada khusus training dalam pembuatan laporan keuangan mungkin bisa menghubungi Pak Reza ya. Iya, Pak Reza bisa dikirim nomor HP. Tadi sudah mungkin di chat bisa Pak. Iya, jadi file presentasi saya kan buatkan dalam PDF. Oh, oke. Terus nanti kan di-share di situ ada nomor telepon saya dan email saya. Nanti di-share pada peserta. Oke. Nah, teman-teman itu bisa digunakan ya, bisa digunakan telepon supaya nanti kemudian ada hal-hal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan langsung kepada para narasumber. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya, sampai nanti hari Minggu depan ketemu lagi. Terima kasih Pak Enos. Assalamualaikum. Terima kasih Pak semua. Terima kasih.